Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Setiap hari sebelum saya membuat konten, saya selalu membuka YouTube studio saya. Karena di dalam YouTube studio itu tadi ada informasi-informasi tentang saya ini harus buat konten apa yang akan lebih mencapai ke kalian semua, dan kira-kira segmen mana yang harus saya tuju, serta bahasan apa yang diminati. Dan setelah saya lihat, selama 1 minggu, 2 minggu ke belakang ini ternyata bahasanya masih nomor 1 itu adalah saat saya bertanya kepada Mbak Yu yang tahu kapan tanggal kematiannya. Dan ini menjawab juga pertanyaan kalian. Kalau kalian bertanya-tanya, apakah mungkin nggak sih kita, ya, kita adalah saya, kalian semua juga, meramalkan atau memprediksi kematian kalian kira-kira kapan? Nah, di sini saya akan mengajarkan caranya, dan ini hanya untuk kalian yang memang memiliki keberanian, yang memiliki satu ketegaan untuk mempelajari ini. Dan ingat, setelah saya ajarkan, saya tidak tanggung kalau kalian ternyata dihantui, kecewa, atau apapun juga. Oke, sebelum saya mulai, setelah kejadian Mbak Yu meninggal dunia kemarin, Roy Kiyoshi juga ditanya oleh wartawan dan beberapa orang, dan terus kemudian dia juga meramalkan kapan kematiannya. Walaupun saya secara ditanya juga oleh wartawan, kira-kira bener atau enggak? Kalau saya lihat sih, kalau yang saya lihat dari kartu saya, ramalan Roy Kiyoshi di sini meleset. Kayaknya ramalannya nggak akan sependek itu, umurnya akan lebih panjang. Dan Roy ini masih akan menginjak umur 40 dan 50 tahun. Tapi, nah, saya kan rasanya nggak adil kalau saya nggak katakan caranya bagaimana. Di sini, daripada saya cuma ngasih tahu, saya ajarkan sekalian aja ya kepada kalian. Ini adalah cara untuk meramalkan kapan kematian kalian. Sudah siap? Oke? Di sini saya nggak minta subscribe dan sebagainya, nanti semakin banyak orang tahu, terus tiba-tiba cocok, saya malah dituntut. Nah, yang pertama adalah saya ajarkan cara ini adalah cara saya. Tetapi saya akan mengutip kalau Mbak Yu, cara Mbak Yu waktu itu, kata beliau seperti dilihat dari konten saya, silahkan dicari, nanti saya lupa konten yang mana. Beliau itu melihat bahwa di dalam mimpi usianya itu terpampang seperti angka. Dan di situ ada tulisannya minus berapa. Nah, itu beliau. Roy Kiyoshi kalau nggak salah juga di dalam mimpi. Dan kalau saya di sini, saya melihat harus menggunakan kartu, atau kalau mungkin ternyata kartu ini sulit, saya akan ceritakan bagaimana sih cara saya membaca kartu dan kaitannya dengan membaca kapan umur itu sendiri. Jadi, membaca kartu itu adalah mengartikan simbol yang ada di dalam kartu. Misalkan di sini ada gambar rumah, ada gambar pernikahan, bunga, gapura di sini, dan terdiri dari 4 tiang kayu yang terpampang dan terpajang secara kokoh, dan ini kalau kita lihat itu simetris. Setiap elemen yang ada di sini itu ada artinya. Apakah di sini ternyata ada orang-orang juga yang akan ikut datang ke pernikahannya, terus mereka di sini mengangkat bunga? Kenapa si istana rumahnya ini tadi atapnya berwarna merah, langitnya berwarna kuning? Ini punya arti tersendiri dan kita mengartikan. Nah, di sini artinya apa? Saya katakan bahwa kita semua itu kalau ingin mengetahui kapan usia kita akan berakhir, ya tentu saja cara yang pertama adalah dengan melihat tanda. Tapi sebelum itu, saya mau kasih tahu dulu bahwa sebenarnya di seluruh dunia ini tidak ada orang yang akan bisa secara pasti itu tahu kematiannya kapan. Ingat, secara pasti. Pasti itu hari apa, jam berapa, karena apa. Kalaupun dia tahu pasti, hanya ada 2 kemungkinan. Bunuh diri atau bunuh orang lain. Paham ya? Jadi tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang akan tahu. Kalaupun ternyata dia tahu, ya saya katakan sekali lagi, itu kebetulan. Kalau memang tidak kebetulan, dia harusnya bisa meramalkan kematian beberapa orang dan tepat terus-menerus. Sama kalau kayak misalkan kita melempar gumpalan kertas ke tong sampah. Kalau jaraknya cuma di bawah 3 meter, ya itu pasti akan gampang. Atau menembak bola basket ke ring. Nah,
Kalau ternyata menembak bola basketnya itu di luar area dan terus kemudian bisa, ya kalau cuma sekali itu kebetulan. Tapi kalau diulang selama 10 kali dan ternyata frekuensinya lebih banyak masuknya dibanding gagalnya, ya berarti memang bisa. Tapi sejauh ini dalam sejarah dunia, belum pernah ada orang yang bisa melakukan hal tersebut berulang kali secara akurat. Jikapun ada, ya kita selidiki dia melakukan pembunuhan atau pembunuh berantai. Tapi artinya di sini adalah tidak ada satu orang pun, makhluk pun yang akan bisa meramalkan, karena ini adalah rahasia Tuhan. Ingat, yang pasti ya, tepat kapan dan sebagainya. Kalau rentang hari, mungkin rentang bulan, ya dokter pun itu bisa melakukan itu tadi. Terutama kalau ternyata ada yang terdiagnosa penyakit yang mematikan. Jadi kembali lagi, kalau ternyata ada orang yang mengaku seperti itu, ada baiknya kita selalu bertanya, apakah memang ini dilakukan secara frekuensi yang tinggi dia dan akurasi yang lebih didapatkan dibandingkan kegagalannya, atau ternyata tidak. Ini adalah satu hal yang harus kita ketahui dulu di sini, dan memang semuanya ini terbaik itu adalah dengan melihat data, melihat tanda. Artinya tanda-tanda ini harus kita teliti. Jadi kalau seandainya saya mengeluarkan kartu terus keluar seperti ini, kita akan lihat ada apa saja di situ. Tapi tidak langsung kita akan bisa artikan, karena kita akan melihat kartu ini akan dibarengin oleh kartu yang mana. Nah, artinya apa? Harus ada sebuah kontekstual yang tepat di sini. Nah, melihat tanda ini juga sama seperti kita melakukan metode ilmiah. Tandanya nggak boleh cuma satu, datanya harus sebanyak mungkin. Mengoleksi data, koleksi itu artinya dikumpulkan ya di sini ya. Setelah data dikumpulkan, kita nanti akan mengolah data itu tadi. Tapi ingat, data itu sendiri dikumpulkan dengan dua cara, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif artinya kita mengumpulkan datanya itu berdasarkan sebuah pertanyaan yang memang mendetil dan itu disampaikan ke orang sebanyak mungkin. Tapi kalau kualitatif berdasarkan wawancara sehingga variabelnya akan lebih banyak. Tapi di sini saya tidak mau bahas itu tadi. Yang saya maksudkan di sini adalah mengumpulkan data adalah salah satu teknik dalam metode ilmiah, dan ini yang harus dilakukan oleh bahkan peramal sekalipun. Jadi kalau misalkan kita mau meramalkan, kita harus tahu usia kita saat ini berapa, kita lahir di tempat seperti apa, apakah kita memiliki penyakit sebelumnya, pergaulan dan gaya hidup kita akan seperti apa. Ini adalah data-data yang akan kita koleksi. Nah, dari situ maka kita akan tahu. Belum dari data itu tadi, maka kita harus melakukan pembuktian atau hipotesa dulu. Hipotesa itu kayak misalkan kita datang ke dokter, kita kan nggak langsung disuruh baring dan diperiksa kan dengan stetoskop atau apapun itu tadi. Kalau ternyata ada tindakan misalkan mengukur tensi darah, melihat lidah kita dan sebagainya, itu dokter mengumpulkan tanda. Nah, setelah tanda dikumpulkan, dokter akan segera melakukan hipotesa. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, melihat sebuah pola yang muncul, dia akan mengatakan, oh ini panas dalam, oh ini ternyata lambungnya luka, oh ini ternyata tekanan darah tinggi atau rendah. Nah, dari situ, apakah itu sudah akurat? Belum, karena artinya data ini tadi harus saling diuji satu sama lain. Jadi setelah melakukan hipotesa dan perkiraan kira-kira apa, itu akan harus diuji menggunakan banyak sekali cara untuk menganalisa data ini tadi. Jadi kalau misalkan sudah tahu bahwa dirinya ini adalah seorang yang suka bepergian, terus ternyata hidupnya kebanyakan begadang, makanannya juga makanan-makanan yang tidak sehat, maka kita bisa artikan bahwa ya ini umurnya paling nggak akan nyampe 70 tahun. Loh, kok bisa begitu Mas Darko? Ya karena manusia akan mengalami penurunan kadar metabolisme yang akan membuat apapun yang dia makan ini tidak terproses dengan baik, dan saat terjadi penumpukan, penyakit pasti akan muncul. Orang yang sehat saja semakin tua itu tubuhnya semakin lemah, apalagi yang memiliki kebiasaan yang sudah dibangun sejak muda, menenggak alkohol, merokok, begadang, meminum kopi atau teh atau minuman yang harus dicerna dalam jumlah yang besar tidak setimbang dengan kita meminum air mineral adalah satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Nah, ini adalah analisa data yang dimunculkan. Jadi coba dihitung kalian semua kehidupannya seperti apa.
Apakah kalian ini rawan untuk terkena penyakit atau sudah terkena penyakit? Nah, ini adalah satu hal yang juga diperkirakan. Dan saya pikir saat Mbak Yu pun meramalkan, dia memasukkan elemen-elemen itu tadi. Dan kalau ternyata kalian melihat konten yang kami bikin atau kami buat di situ, sebenarnya kita akan tahu bahwa dia sudah sering mengatakan kondisi kesehatannya. Nah, artinya apa? Artinya kalian pun juga bisa mulai meramalkan kematian kalian, dan itu tidak apa-apa. Ingat bahwa manusia ini prima sampai umur 30 tahun. Setelah itu dia masuk ke penurunan kesehatan dan mulai melemah jika ternyata tidak mendevelop sebuah kebiasaan baru yang akan memicu hormon yang biasanya ada atau memicu enzim dan kebutuhan tubuh yang selalu muncul seperti imun dan sebagainya. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka sudah bisa dipastikan kebiasaannya makan nasi padang atau gulai ikan, atau itu pasti akan menimbulkan satu hal yang akan bertumpuk, either kolesterol atau darah tinggi, dan ini adalah satu hal yang pasti akan terjadi, tinggal tunggu waktu. Nah, kalau kita lihat dari sini, artinya kita harus mulai untuk menganalisa data dan mulai difikirkan. Dan setelah itu baru muncullah kesimpulan. Kesimpulan sendiri itu bukanlah hipotesa. Kesimpulan adalah hipotesa yang sudah diolah datanya dan dihasilkan satu kesimpulan pertama. Artinya, oh, tahun sekian kira-kira saya akan meninggal. Jadi kalau misalkan, wah, dengan gaya hidup saya sekarang, saya akan meninggal umur 60 tahun. Nah, itu adalah satu kesimpulan yang didapatkan. Dan kesimpulan ini tadi tidak otomatis akan valid, karena ada banyak sekali variabel yang akan mempengaruhinya. Variabel itu seperti apa? Seperti tadi saya katakan, setelah kita mengukur, apakah kita akan terus melanjutkan gaya hidup kita? Apakah kita nanti akan hidup lebih sehat lagi? Orang-orang siapa saja yang akan kita jumpai? Kalau kita masih ketemu dengan teman-teman yang tetap merokok, minum alkohol, dan hal-hal yang lain, ya tentu saja kita harus akan bersosialisasi dengan kehidupan itu tadi. Nah, jika variabel itu dimasukkan, bisa jadi umur 60-nya akan maju ke umur 50 tahun. Ini adalah sebuah hal yang sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Dan dengan itu semua sebenarnya kita sudah mengetahui kapan umur kita. Loh, artinya mendahului Tuhan? Bukan mendahului Tuhan, artinya kita berikhtiar. Kenapa kok begitu? Karena nanti kita akan sampai di kartu ini. Tapi yang pasti di sini, dengan variabel yang sudah kita kumpulkan itu tadi, kita artinya bisa merubah nasib kita. Menghentikan kebiasaan buruk, menambah kebiasaan yang baik, dan berusaha untuk menghilangkan variabel-variabel yang membuat ini tidak menentu. Misalkan usianya sudah menjelang tua, kerjaannya seorang pilot seperti itu. Nah, ini adalah satu hal yang harus difikirkan. Artinya untuk pekerjaan itu, makanya ada sebuah assessment dan sebagainya. Karena mata mulai rabun, tubuh mulai capek, kesimpulan mulai kalau kita memutuskan sesuatu itu mulai agak berkurang. Nah, makanya ada satu usia pensiun untuk beberapa profesi tertentu karena hal ini tadi. Dan saat kita berhenti di sini, maka kita memiliki peluang untuk memperpanjang usia kita. Nah, kalau ternyata mau menempuh resiko, ya silahkan. Misalkan berhenti jadi pilot maskapai komersial, tapi terus kemudian menjadi pilot untuk pesawat terbang pribadi. Tapi otomatis variabelnya pasti akan berubah lagi. Dan hal ini tentu saja akan merubah kehidupan kita ke depannya. Maka daripada itu, hati-hati dengan variabelnya, dan terutama jika ternyata memang kita berpikir untuk merubah ini, sebenarnya upaya yang terbaik itu adalah ya memperpanjang usia kita. Jadi, kalaupun kita tahu usia ini akan berhenti di mana, jangan takut. Karena sebenarnya Tuhan pun tidak akan mengatakan akan berhenti di situ. Siapa tahu usianya akan lebih panjang. Bergantung apa? Ikhtiarnya atau usahanya. Sehingga kalau sudah divonis oleh semua analisa ini tadi di umur tertentu, perpanjanglah itu dengan menghentikan kebiasaan buruk dan memulai develop kebiasaan yang baik. Dan dari sini jika ini tercapai, saya pikir kita akan tahu bahwa umur kita akan lebih panjang lagi. Tetapi jangan lupa, umur panjang kalau dalam sakit itu juga sama juga bohong. Nah, makanya umur yang panjang pun harus dengan dua hal. Satu, tetap sehat. Sehat dalam artian tidak memerlukan obat untuk tetap kita bisa hidup dan menikmati kehidupan itu sendiri. Kedua adalah berguna untuk orang lain.
sehat tapi terus menyusahkan orang-orang yang lain, ini adalah satu hal yang juga mendingan mati aja. Nah, balik lagi di sini, ini semua adalah step-step yang harus kita temui untuk satu, mengetahui usia kita kapan, kedua, untuk memperpanjang usia itu tadi, dan terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah apapun itu, tidak ada cara yang terbaik untuk meramal masa depan selain menciptakan masa depan itu sendiri. Dan cara untuk menciptakannya adalah dengan berdoa, dan ucapan adalah doa. Sehingga apapun tadi saat kita temukan, misalkan, oh saya punya kebiasaan seperti ini, saya akan seperti itu, saya akan kemungkinan meninggal dunia di usia berapa. Nah, kita kemudian lakukan apapun itu untuk merubah ini tadi. Mungkin ada beberapa yang beranggapan, loh kok cuman begini dan sebagainya. Bukan, ini adalah cara yang terbaik untuk meramalkan kematian kita kapan. Nah, coba untuk ketahui, biasanya manusia ini usianya itu sampai di usia 60 hingga 80 tahun. Nah, artinya kita semua sebenarnya memiliki kesempatan yang sama jika kita tidak terkendala penyakit apapun. Tapi seandainya kita mengetahui itu dan ingin memperpanjang, ya lakukan banyak hal yang bisa memperpanjang itu tadi. Hidup sehat, gaya hidup yang tidak berbahaya, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, dan berolahraga. Banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan, tapi pada dasarnya adalah dan lakukan apapun caranya untuk menjaga kesehatan menuju ke umur itu tadi. Dan untuk momen seperti sekarang ini, cara yang terbaik untuk memperpanjang usia adalah dengan menjaga prokes, tetap ada di rumah, dan kalau memang harus bepergian dan kemana saja, perhatikan untuk menjaga jarak dan tidak berinteraksi, dan menjaga imunitas dengan istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, dan juga olahraga yang teratur. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.